Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia. Kita ada di suasana Natal dan saya akan bacakan satu ayat saja yang berbicara tentang seputar kelahiran Tuhan Yesus. Di Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 dan 12. Di situ dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi, betul-betul bayi manusia, saudaraku, dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Ya, tempat yang paling sederhana dan paling tidak layak. Tapi sebetulnya siapakah yang lahir itu? Dia adalah Juru Selamat, dia adalah Kristus, Mesias, yang dinanti-nantikan oleh umat Tuhan Israel, dan dia adalah Tuhan, bukan Tuhan bagi orang Israel saja, tapi dia Tuhan atas seluruh umat manusia. Lahirnya di kota Daud. Nah, tandanya aneh sekali, ini berita kepada para gembala, yaitu bayi tersebut ada di kandang ternak dan dibaringkan, dibungkus kain lampin yang sederhana dan dibaringkan di dalam palungan tempat makan hewan. Saudaraku, Yesus bagi kita, seringkali kita ini mengingat Tuhan ya sebagai Allah, sebagai sosok ilahi, dan itu memang tidak salah. Tetapi bayi yang lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu itu, kita harus ingat 100% manusia. Meskipun ya dia juga 100% divine atau ilahi. Ya, dia adalah sang firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 katakan, dan firman itu adalah Allah. Nah, kita terlalu sering ya, tadi saya katakan membahas keilahian dari Tuhan Yesus, tapi kita agak jarang membahas tentang sisi kemanusiaannya. Dia lahir sebagai bayi, dia dibesarkan dalam keluarga dengan ayah, ibu, dan saudara-saudara. Dan dalam hal ini, Dr. Lukas itu menceritakan masa kanak-kanak Yesus, ya, di mana usia 12 tahun dia pergi ke Yerusalem dan sebagainya, diceritakan oleh Lukas. Meskipun tidak lengkap, masa kanak-kanaknya sebelum 12 tahun, bagaimana setelah 12 tahun sampai Yesus tampil itu seperti apa, tidak diceritakan dalam Injil. Masih menjadi misteri. Besok, saudaraku, kalau kita sampai di surga, kita bisa tanya Tuhan ya, apa kisahnya di sana. Sebab simpang siur akan kisah-kisah yang beredar tentang masa kecil Yesus dan sebagainya, dan itu bukan Alkitab. Kita tidak bisa menerima itu sebagai kebenaran Alkitabiah. Nah, saudaraku, kita akan lihat kemanusiaan dari Tuhan Yesus, Juru Selamat yang kita peringati kelahirannya hari-hari ini. Kita lihat terlebih dahulu Yohanes 7 ayat yang ke-5. Ini tentang Yesus dan saudara-saudaranya. Yohanes 7 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian firman Tuhan. Ini firman Tuhan, saudaraku ya. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara Yesus itu nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Mesias. Bahwa dia itu adalah anak manusia yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel itu. Bar-Enas yang dinubuatkan di dalam nubuatan Daniel itu, mereka nggak percaya.
Karena mereka kumpul dengan Yesus. Jadi susah sekali mereka mempercayai. Dan kita tahu kisah Injil, saudaraku, bahwa kemanusiaan Yesus itu nyata sekali ada di Nazaret, sehingga orang-orang Nazaret itu pun menolak Yesus karena Yesus dibesarkan di sana. Ya memang dia sosok manusia seutuhnya, bahkan Yesus menyebut dirinya anak manusia kan. Jadi saudara-saudaranya menolak dia karena melihat, nah ini kan saudaraku yang tumbuh bersama dengan aku kan begitu. Tumbuh bersama dengan kami. Nah sekarang kita lihat yang lebih tajam lagi, Markus 3 ayat 21. Nah, Markus 3 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Mulai ayat 20 aja saudara ya, kita baca ya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Mau dievakuasi, saudara. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ini yang ngomong ia tidak waras lagi siapa? Kaum keluarga dari Yesus. Saudara-saudara Yesus. Kita ambil aja dia, kita bawa pulang, kita rawat. Karena dia sudah tidak waras lagi. Bayangkan saudaraku, juru selamat dunia, karena apa? Juru selamat dunia kok bisa dikatakan tidak waras? Karena memang saat itu mereka melihat kemanusiaan Yesus, dia manusia aneh. Dia menentang arus. Meskipun tidak bisa dibantah bahwa pengajarannya penuh kuasa dan pengajarannya adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Belum lagi mujizat-mujizat yang dia buat itu memang nyata. Tetapi bagaimanapun juga, saudara-saudaranya melihat ini orang yang sudah tidak waras. Nah, saudara, saya mau kasih tahu ya, kalau kita mengikut jejak Sang Guru, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, minimal ada dua kemungkinan yang akan terjadi dalam hidup kita, saudara dan saya. Dan itu akan terjadi ketika Anda bersungguh-sungguh hidup dalam iman, dan sungguh-sungguh Roh Kudus itu memenuhi hidup saudara dan saya, kemudian kita mau taat pada kebenaran firman, tenggelam dalam kebenaran firman itu secara serius dan sungguh-sungguh. Maka kaum keluarga Anda, orang-orang terdekat dengan Anda, mereka tidak mempercayai Anda itu sungguh-sungguh, atau hanya emosi, atau hanya ya sekedar baru euforia, baru tergila-gila dengan agama begitu ya. Mereka mungkin anggap demikian. Bahkan mereka anggap Anda sudah tidak waras lagi. Seperti Yesus. Ya bukankah kita ini mengikut jejak Sang Guru kan? Dan kalau kita ngikuti jejak Sang Guru, maka itulah yang akan terjadi. Jadi tadi saya katakan kemungkinannya cuma ada dua. Yang pertama, insanity, kegilaan. Kegilaan itu karena dipenuhi roh jahat. Nah, saya masih ingat, saudaraku, ada satu peristiwa yang tiba-tiba teringat. Dulu pernah saya sampaikan, tapi sudah lama ini peristiwanya, karena peristiwa ini sempat menghebohkan, yaitu penembakan di sekolah dasar Sandy Hook. Ya, jadi The Sandy Hook Elementary School, jadi ini sekolah dasar, saudara. Terjadi penembakan tanggal 14 Desember 2012, itu kejadiannya di kota Newton,
Connecticut, Amerika Serikat. Ada seorang pemuda usia 20 tahun bernama Adam Lanza. Dia tiba-tiba menembak dan menewaskan 26 orang, termasuk 20 anak-anak berusia antara 6 tahun sampai 7 tahun. Anak-anak kecil itu ditembaki. Dan 6 anggota staf sekolah itu dibunuh, ditembak sama dia. Sebelumnya pada hari itu, sebelum dia mengemudikan mobilnya ke sekolah dan melakukan pembantaian itu, ia terlebih dahulu menembak dan membunuh ibunya sendiri di rumah mereka di Newton. Setelah selesai, 26 orang mati, dia menembak kepalanya sendiri. Saudaraku, ini kan kegilaan. Ini kan insanity. Karena apa? Karena kuasa roh jahat. Iya kan? Jadi, kemungkinannya itu gila itu karena kuasa roh jahat, atau dianggap tidak waras karena penuh Roh Kudus. Nah, ini lain, saudaraku. Kalau penuh Roh Kudus dianggap tidak waras, itu sama-sama dianggap nggak warasnya. Tetapi karena penuh Roh Kudus, yang satunya karena penuh roh iblis. Akibatnya buahnya adalah pembunuhan. Kalau penuh Roh Kudus, buahnya adalah ketertiban, damai sejahtera, kebaikan, kasih, dan semua yang positif. Tetapi dua-duanya sama-sama berisiko dianggap gila oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Jadi kewarasan yang ada di dunia ini itu akan menilai orang yang dirasuk roh jahat itu gila, orang yang dipenuhi Roh Kudus juga dianggap tidak waras. Buktinya saudara-saudara Tuhan Yesus sendiri mengatakan dia sudah tidak waras. Kalau guru kita dianggap tidak waras, ya kita muridnya. Murid itu mengikut jejak sang guru. Nah, saudaraku, di renungan Natal kali ini ada tantangan bagi kita. Apakah kita mau setiap kali kita membaca firman, kita izinkan firman berbicara dan izinkan Roh Kudus menuntun apa yang harus kita lakukan oleh tuntunan firman itu. Dan ketika saudara melakukannya dalam damai sejahtera dan buahnya adalah buah kasih, kebaikan, kebenaran, maka meskipun ada risiko, kita dianggap tidak waras, tapi sesungguhnya kita sedang berada di jalan yang pernah ditempuh oleh sang guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Hari-hari ini saya membaca lagi, saudara, ini sudah mungkin ada ke-5 kalinya saya membaca buku yang berjudul Yerusalem Memanggilku. Nah, ini buku klasik yang luar biasa, ditulis oleh Derek Prince, menceritakan tentang istri pertamanya. Jadi Derek Prince almarhum itu kan menikah 2 kali ya. Istri pertama adalah Lydia Prince, kemudian meninggal istrinya dan dia menikah lagi dengan istri yang kedua. Ya, nah ini istri yang pertama. Kalau Ruth itu istri kedua itu ada kisahnya sendiri, itu di masa tua dari Derek Prince. Tapi Lydia Prince ini itu dikisahkan riwayat panggilannya. Dia seorang guru di Denmark yang merupakan profesi yang sangat terhormat, gaji tinggi dan dihargai oleh orang-orang, itu posisi guru di sana. Dan pendidikannya juga tinggi itu Lydia. Dia dilamar oleh laki-laki yang jatuh hati kepada dia, sesama guru, namanya Soren. Tapi meskipun dia sebetulnya juga suka dengan Soren, tapi ketika dia dilamar, tiba-tiba dia itu sadar bahwa ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya yang dia harus temukan
sehingga dia menolak lamaran dari pria tersebut. Padahal pria itu sudah jatuh hati dengan dia 12 tahun lamanya, saudaraku ya. Nah, di sejak masa muda, masa remaja. Nah, ketika pria itu serius mau menikah dengan dia, ngelamar, dia menolaknya. Padahal dia sebetulnya suka. Ini aneh ya, ini kan orang dunia bilang gila. Nah, kemudian dia mulai mencari apa itu yang dia sebut kekosongan di dalam batinnya. Ketika dia membaca Alkitab, dia dituntun oleh mulai Injil Matius, dia dituntun ayat demi ayat. Di sanalah dia ketemu dengan Tuhan. Tuhan menampakkan diri ketika dia berdoa. Dan setelah itu pengalaman demi pengalaman yang luar biasa. Di pemandangan rekan-rekan guru, di pemandangan murid-murid pada waktu itu, Ibu guru Lydia ini tidak waras. Karena apa? Karena dia dipenuhi Roh Kudus. Nggak ada yang ngajari, saudaraku. Di rumahnya sendiri, dia tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus, dia berbahasa roh, dan itu membuat hidupnya berubah. Dan dia mendapat penglihatan, dan penglihatan itu ternyata adalah Yerusalem yang memanggil dia. Dan dia mentaati panggilan Tuhan, dan dia berangkat ke Yerusalem, meninggalkan semuanya. Saudaraku, ini orang-orang bilang kegilaan, tetapi karena itu adalah karya Roh Kudus, karena itu adalah ketaatan mengikut jejak sang guru, maka inilah hidup Kristen yang sebenarnya. Jadi jangan takut kalau dianggap kurang waras, karena guru kita, Tuhan kita juga dianggap kurang waras oleh siapa? Oleh saudara-saudaranya sendiri. Saudara-saudara kaum keluarganya sendiri nganggap dia tidak waras. Tidak dipercaya, itu biasa. Saudara-saudara dari Tuhan Yesus juga nggak percaya pada Tuhan Yesus. Haleluya. Saya harap ini menjadi sebuah perenungan buat kita menutup akan tahun 2021. Kita ini tetapkan hati Tuhan, aku mau hidup sesuai firman-Mu, aku mau hidup dipimpin Roh, aku mau mengikut jejak kaki-Mu. Engkaulah guruku, Engkaulah Tuhanku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.